Tapi Geek Fam, pertemuan mereka yang kedua dan MPL Arena, mana suaranya? Welcome to Ini dia yang udah memasuki ke arah laning masing-masing. Oke, seperti biasa akan ada satu sukarelawan dari tim lawan. Hilda langsung masuk untuk bisa memberikan gangguan juga. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Purple Buff masing-masing. Udah ada tarikan tadi dari Palos, kita tinggalkan agar siapapun. Dreamsnya masih berjuang seorang diri, berada dalam rebutan memaksa agar ada satu retribution langsung digunakan. Dan first blood-nya menjadi milik dari Geek Fam. Ya ini sudah dinantikan ya oleh Geek Fam. Mereka udah mempersiapkan strat seperti itu 3. Bahkan merelakan untuk mid lane-nya ya udah kasih aja. Kita masih ada Lily yang akan memberikan lagi damage tambahan. Jadi mudah banget untuk bisa ditumbangkan di arah dari jungle. Purple buff dari Geek Fam. Oke. Clover, Freeze Land sepertinya menahan terlebih dahulu, berada di area belakang. Dan Tas udah level 3, berada di area mid. Kemana lagi perginya? Di bawah. Wey, Iron Hook-nya connect langsung ke arah Dreams. Hildanya balik arah, tapi mencoba untuk langsung mengejar Kala Baloiski. Karena dia tahu setelah tidak adanya Iron Hook, mungkin dia bisa bergerak langsung untuk bisa menekan langsung ke arah Baloiski. Ya ini dia, udah mulai terasa ya. Baloiski dengan Franco-nya kembali lagi ke dalam lane Auda dan mungkin ini akan memberikan impact yang cukup besar ke arah EVOS Legends. Dan satu Iron Hook berikutnya dikeluarkan. Belum connect, hanya untuk ngasih pressure supaya Dreams-nya mundur dulu, nggak berikan gangguan. Tapi Tas cukup powerful untuk early-nya menghadapi Alzura di knockback terus menerus. Dikasih efek juga dengan pukulan-pukulannya. Oke, Lux. Ada di XP Sujin, seorang diri tapi untungnya masih ada Dlar yang mengcover walaupun masih belum level 4. Ada pergerakan di mana mereka harus berkumpul bersama-sama. Kurang dari beberapa detik lagi. Turtle yang pertama pun akan muncul menggoda seluruh player dari Geek Fam dan juga EVOS Legends untuk bisa langsung mendapatkan ke arah dirinya. Karena Turtle dengan 10.000 HP tersisa. Di area yang lain mereka coba lihat look-nya. Mulai maju ke bagian depan. Lucu banget itu skin barunya. Lucu apa serem sih ini ya? Lucu. Lucu. Tabus baru ya, skin baru juga ya. Waduh, itu skinnya lucu bisa deh. Kita harus punya seperti ya teman-teman ya. Makanya kalian kalau mau diamond murah itu langsung aja ke Blibli ntar ya. Langsung aja cari itu skinnya, langsung digacain aja karena ada pergerakan langsung dilakukan. Tapi Kadira di area berbeda. Dengan darah yang gak begitu banyak lagi. Iron Hook-nya berhasil menarik juga karena dari Karina. Karina berhasil mendapatkan karena satu orang tapi dirinya pun langsung menghilang. Di area berbeda untuk Clover-nya berusaha bisa mendapatkan langsung penuh dari shield turret yang dimiliki oleh player Geek Fam. Iya, dan itu dia satu kelebihannya Godek dari seorang Baloiski langsung menumbangkan ke arah Clover menjadi eliminasi yang pertama ke arah Clover. Iya, solo kill yang terjadi tadi karena memang ya mungkin dari Clover sendiri HP-nya gak terlalu besar ya. Dan dari emblemnya sekarang Unbending Will dipakai oleh Dreams. Jadi bakal nambahin damage seiring dengan berkurangnya juga total HP yang didapatkan. Penetration ada, physical attack tambah juga ada di sana. Nggak ada yang terlalu jauh berbeda sih di sini. Mungkin yang berbeda dari match pertama dan juga match kedua kita, ini adalah bahwa dari kedua jungler mereka, apa itu Demon Slayer, mereka menggunakan emblem yang berbeda, Mystery Shop lah, Killing Spree, beda banget kan? Beda. Yang satu emang pengen ngejar banget ke arah dari gold-nya dan juga pembelanjaan agar jauh lebih murah lagi. Plus Janna Kitty durability-nya sangat-sangat dibutuhkan dari Killing Spree yang udah berhasil yang harusnya didapatkan. Dan sekarang Joe Tas Itu mendapatkan jatahnya. berapa orang? 4 orang. Udah ditarik, dikasih Nibiru Passion, tambah lagi ada pedang dari seorang Janna Kitty, udah langsung hilang. Cara seorang Tas. Dan masing-masing dari hampir keseluruhan player EVOS Legend udah mendapatkan jatahnya. Ditarik oleh Iron Hook yang dimiliki oleh Baloiski. Menghilangkan lagi satu wave minion. Tamusnya berada di area XP Land. Ada pergerakan lagi dari Esmeralda yang menghilangkan pula satu wave minion tersebut. Nah ya, dan kalau kita bergeser ke arah top lane juga. Udah ada beberapa freeze lane yang dilakukan oleh seorang Clover. Membuat dia bisa lebih aman lagi seharusnya kalau misalnya berada di lini belakang. Tambah lagi udah ada corruption site yang udah diamankan juga. Tapi tetap harus aware dengan adanya seorang Baloiski. Gak cuma ke arah Clover, tapi 4 pemain lainnya yang udah merasakan nih tajamnya Iron Hook dari seorang Baloiski. Iya, ini harus berhati-hati banget sih, apalagi ya kita tahu lah. Kemunculan dari Franco bukan karena ini adalah hero yang tebal di garis depan, tapi ini adalah hero momentum. Hero yang sekiranya Iron Hook-nya kena ke lawannya, akan langsung kembalikan keadaan. Yep.
Tergantung lagi nanti apakah itu akan tetap dilanjutkan ya. Karena Iron Hook biasa beberapa setelah tahu siapa yang dia tarik, siapa yang berhasil. Ada Bloodhound yang mungkin langsung dikeluarkan, ada Bloodhound yang tidak dikeluarkan. Iron Hook-nya nggak kena Kara Dreams. Ada lagi satu flicker namun langsung dibatalkan begitu saja. Gagal untuk bisa nge-Bloodhound Kara dari EVOS Tas. Tasnya masih bisa pergi dari area tersebut. Dan juga di area yang berbeda belum ada satu outer turret pun yang tumbang. Entah itu di atas, di tengah ataupun di bawah. Itu refleks yang cepat juga ya dari seorang Tas. Tapi kali ini masih ada pergerakan dari seorang Dreams. Black Shoes bahkan ke trigger. Menuju ke arah seorang Elzura. Masih ada Jana kita juga yang akan memberikan beberapa damage slowing efek dari Angry Gloom-nya. Harusnya ada beberapa yang connect. Tapi kali ini terfokus ke arah turtle terlebih dahulu. Karena dari seorang Tas. Satu the way of trigger-nya connect. Bahkan mengeluarkan langsung Pawliski yang tadi mengganggu sekali pergerakan dari EVOS saja. Masih belum selesai karena ada satu tembakan. Dan Kadera masih ditahan. Dan Turtle harusnya menjadi free turtle untuk EVOS Legends. Yap, hampir aja. Tadi mungkin bisa aja dilanjutkan oleh Beatrix itu sendiri ya. Dengan Afrika mencoba untuk langsung nge-steal. Tapi sepertinya dia nggak mau ngambil resiko tersebut. Ada Jana Kitty. Dengan linknya, dia berusaha untuk bisa membuka demi begitu banyaknya gold yang masih tersisa di order yang bisa dia ambil. Dan sekarang ada pergerakan lagi di area mid. What? Terculik lagi. 4 pemain. Iya, 4 lawan 1 sih. What do you expect tadi? Dan ini objektif berikutnya bakal diambil, diamankan oleh Geek Fam juga. Oke. Wah. Jadi gimana ya? Ini permainannya sangat-sangat slow. Ya, Tapi pick-up-nya Iya. pasti. Pick-up-nya cepet banget. Dan sekarang ada kesempatan untuk player dari EVOS Legends bisa langsung memberikan sebuah damage tambahan. Dimana untuk sekarang ada crossbow tank yang langsung aktif begitu saja memberikan damage ke arah Kadera. Dan Kadera masih sempat untuk kabur dari tersabut. Dan mereka mencoba untuk langsung mengejar Dreamsnya dengan Hilda mendorong mundur Jana Kitty. Dan ada lagi pergerakan dari player Geekman yang berusaha berlindung terlebih dahulu. Pawliski harus tumbang untuk kedua kalinya. Tapi kali ini akan ada pertukaran ke arah outer turret di area top lane bagi Geek Fam. Tapi tentu saja mid outer turret dari EVOS Legends mungkin akan sangat berpengaruh dari space yang bisa diamankan oleh Geek Fam. Dlar dan juga Luke kayak cukup anteng. Karena dari tadi rotasi dilakukan oleh Geek Fam, mereka mengincar teamfight dengan 4 pemain saja. ya apalagi di sini Luke ya dengan tamusnya dia berhasil untuk sudah mengamankan satu blok corrosion side. Jadi bakal cepat dari sisi attack speed-nya dan pemberian damage pasif dari Molten Side. Wah ini nih masalah sekarang Clover udah punya DHS loh. Oke, yang tebel-tebel nantinya akan bisa merasakan bagaimana akibatnya di saat crossbuff tengahnya udah mulai nyala. Dan Iron Hook yang gak kena karena siapapun hampir aja. Hampir banget ya karena ada 2 pemain di sana. Range untuk potensial Iron Hook-nya bakal lebih besar, tapi untungnya jaraknya nggak sampai karena 2 pemain tersebut. Dan kali ini masih fokus ke arah mid lane terlebih dahulu. Pawliski mendapatkan 1 pemain lagi dan langsung disurprise dari Kikin. Sujin gak dikasih jalan keluar sama sekali. Wow. Ya, secara statistik juga ini adalah hero yang cukup terbaik untuk Pawliski ya, karena kita tahu pembukaan match mereka juga Pawliski lah yang membawa kemenangan untuk Geek Fam. Wah, dapat lagi dong benar-benar. Begitu mematikan dan sekarang ada kesempatan untuk melanjutkan. Tapi ternyata Beatrix-nya aja lah yang akan langsung dibidik oleh Clover. Akankah Clover mau mendapatkan 1 orang lagi? Tapi Iron Hook ke arah 1-1 bisa langsung dibatalkan dengan Needles of Flower yang dia milikin. Ya, kalau kita lihat memang itu pertempuran yang cukup berimbang terjadi ya dari segala lini juga, bahkan di bawah. Ini General kayaknya ini masih berantem dengan Esmeralda nih terus-terusannya. Gak ada habisnya, gak ada matinya. 2 hero ini karena dua-duanya punya regen factor yang cukup cepat. Ya, Dominance Ice juga tadi udah diamankan oleh seorang Dlar ya, tapi kayaknya masih belum cukup untuk merontokkan HP yang dimiliki oleh seorang Luke. Apalagi tahu sendiri, Inferno regennya bakalan sangat amat cepat dan di area mid lane udah terjadi kepadatan lagi. Dan kalau kita ngelihat memang rotasi dari EVOS Legends, mereka udah dapetin ke arah outer turret di area top lane. Dan mungkin ini bakal ngasih mereka space seperti saat ini akan segera dilakukan dari seorang Dreams. Berlari, bahkan ngebuka konsol dari seorang Pawliski. Udah konsil tadi ya, sayang banget karena ada pergerakan dirinya yang memang ketahuan pula oleh Franco dan Franco langsung pergi dari area tersebut. Di tempat yang lain belum ada pergerakan pula, permainan sangat slow sekali, permainan saling menunggu, saling pick off, saling culik dan bersembunyi dari tiap-tiap rumput yang ada di Land of Dawn. Iya, karena siapa juga sih yang berani untuk masuk ke dalam rumput ya, karena di dalam rumput ini biasanya menunggu kejutan-kejutan yang nggak diharapkan. Yap. Bisa jadi dalam sana ada Clover, ada Tas juga yang kita tahu di sini. Tas ini full item damage, bukan Chow Tank. Jadi sekali kena Way of the Dragon, efeknya, impactnya luar biasa gede. Nah loh, sama-sama level 11, tamusnya Molten Side langsung dibuang. Bisakah dengan dibantu oleh Lydia
mereka mendapatkan poin kill sebelum nantinya sekitar 20 detik lagi akan ada Lord yang muncul dan mereka punya kesempatan tersebut. Iya, mungkin perebutan Lord ya yang akan ngebuat adanya satu team fight nantinya. Tapi sejauh ini dari teman-teman Geek Fam belum mau melakukan inisiasi terlebih dahulu. Mereka masih fokus menjaga karena top lane. Tapi lihat, Balisky gigitan berikutnya menuju ke arah sana. Dreams langsung dieksekusi dengan sangat amat baik. Tapi Tos masih ada di sana. Clover juga masih di sana dengan crossbow optik yang mendapatkan satu pemain penting itu Balisky. Dlar mencoba melemparkan volley Sarmunia terlebih dahulu karena Jana kita juga udah berhasil hilangkan 2 pemain saja tersisa kali Leozura juga masih dikejar tapi Suzuki terlalu overcommit nampaknya meskipun memang tetap mendapatkan ke arah seorang Elzura dan Luke yang menjadi satu pemain terakhir untuk Geek Fam. Wow, semakin dikejar semakin kau jauh, tapi saat kau kukejar disitulah kau akan terkapar dan benar-benar aja hilang sudah satu korban yang benar-benar digas habis oleh Dlar. Yes, tapi sisi ekonomi masih tetap berimbang sih satu sama lain juga dan tadi pertukarannya memang masih unggul untuk EVOS Legends. Saat kita lihat untuk replay dari Samsung Galaxy A series ini dia duel jarak dekat tapi Baloisky meskipun dari kondisi 1 bar HP dia masih sempat untuk mengenakan Iron Hook-nya. Jadi ada satu hero juga yang nggak bisa kabur. Lihat live cam-nya kali ini udah ada beberapa pertarungan di area Lord-nya. Dan kali ini bahkan dari serang Balisky harus ditangkap lagi. Luke mendapatkan double kill ke arah Suspect. Tapi Luke dalam ancaman karena Clover ternyata akan menargetkannya ke arah seorang Elzura. Masih ada Black Shot sebenarnya yang bisa dipop-up oleh seorang Elzura. Tapi dijagain juga dengan volley Sarmunia dari seorang Dlar. Miss, tapi ini dia crossbow attack. Wipe out di menit yang ke-11.40. Wow, itulah momen yang ditunggu-tunggu oleh One di mana untuk Lilia mengeluarkan Black Shoes-nya walaupun tadi Lord berhasil diamankan oleh Geek Fam. Tadi mereka berhasil mengamankan keseluruhan player yang dimiliki oleh Geek Fam, tapi ada Riddle of Flower. Itulah anti CC yang dimiliki oleh One yang sangat berguna sekali. Makanya di sana ada One Hero Suppress harus ada dan wajib ada untuk mengunci. Waduh, Clover begitu mengerikan kali ini dengan One yang terbuka. Apalagi dari segi objektif, EVOS Legends mendapatkan beberapa turret keuntungan. Ultimate-nya udah hancur pada akhirnya. Endless battle untuk seorang Jana kita, tapi Baloisky masih harus mencari target berikutnya. Ini di belakang kita ada yang Dlar gitu. Kayak ada yang meledak gitu. Oke, seperti itu bentuk dukungan dari EVOS Fam yang udah hadir juga menuju ke MPL Arena dan tidak berhenti juga tadi dari dukungan untuk pemain-pemain dari Geek Fam. Dan sekarang ada pergerakan yang ingin maju ke bagian depan. Akankah ada satu orang yang benar-benar tertarik dan Dream menjadi korban pertamanya, tapi Dream udah gak selamat lagi. Wave Dragon langsung aja mendapatkan keadaan di bagian belakang walaupun untuk kali ini kan ada West yang udah dikeluarkan. Dirinya tidak selamat. Crossbow attack udah mulai aktif memberikan damage yang begitu menyakitkan di mana Vegas udah langsung dikeluarkan pula. Tapi itu pun masih bisa menyelamatkan dirinya. Namun dengan adanya 2 player yang berhasil diambilkan, mereka saling berbagi saja. Iya, saling berbagi. Baloisky emang mau nggak mau ketika satu RNG Connect itu memasakkan adanya team fight. Siap gak siap harus siap. Kali ini ditambah lagi dengan satu Iron Hook. Karena seorang Clover belum adanya satu kita yang bisa dibuat. Bahkan dari seorang Clover akan mengejar ke arah seorang Jana kita terlebih dahulu. Tempest of Slate. Satu kerugian resource yang harus dibuang oleh seorang Jana Kitty. Oke, One ya coba lihat Clovernya pede banget, siap maju ke bagian depan, siap memberikan sebuah tekanan, tapi mundur terlebih dahulu, ditahan terlebih dahulu, diturunkan temponya lagi. Oke, tadi pertukaran juga sempat dilakukan oleh Geek Fam karena dari Jana melakukan split push dan masih cukup sukses karena mendapatkan turret yang berada di top lane sana. Tapi yang kita nantikan sebenarnya Kadira, dia mau gak mau harus punya Wind of Nature. Yap. Atau kalau enggak ya udah Winter gitu untuk bisa menghindari crossbow of tank atau damage dari si Cho dengan Way of the Dragon dia. Karena dia membawa flicker pula kan yang jaraknya juga nggak terlalu jauh. Tapi Clover berusaha untuk maju dan juga mendapatkan sebuah ataupun satu orang yang berhasil langsung diambil, dilompati langsung oleh Dlar yang ada di bagian sana yang memberikan efek stun sedikit. Namun tidak sempat, tidak ada lagi serangan yang akan mereka lakukan. Sabar dulu hanya untuk memberikan pressure aja supaya dari Geek Fam nggak bisa mendominasi terlalu jauh, supaya bisa ada invading juggle juga yang dilakukan oleh EVOS Legends. Tapi masalahnya Lord udah terspawn kali ini akan menjadi satu perebutan yang bisa mengorbankan banyak banget hal, entah itu untuk EVOS Legends ataupun dari Geek Fam. Lihat damage yang masuk karena seorang Clover membuktikan Kadera sudah sangat siap dengan Batex-nya. Wow, Rennernya sangat sakit.
Tapi Link di area yang lain berhasil diamankan oleh Sun Sujin seorang diri. Dan udah ada zoning yang dilakukan oleh pemain dari Post Legend. Coba lihat di bagian depan. Ada Hilda, ada Esmeralda membentuk satu buah pagar agar tidak ada yang bisa melewati. Iya, udah nggak ada retribution. GKM memutuskan untuk mundur saja terlebih dahulu menjadi satu free lord untuk Evo Legends. Dan dengan adanya Lord, ini pastinya change untuk mereka ngancurin 3 base turret semakin besar. Dan GKM, mereka somehow harus benar-benar mencari cara defensive high ground seperti apa. Baloiski pick off harus segera dimainkan apalagi. Untuk saat ini, mereka akan segera bergerak bertemu dengan seorang Tos, akan segera dijebak nampaknya dengan pemainnya. Luke udah mulai maju satu flicker, tapi ke arah depan Dreams akan memberikan sedikit bantuan terlebih dahulu. Dua pemain sesak bisa tapi yang lawan dalam sekejap mata dengan adanya damage dari seorang Kadera. Dreams masih belum berhenti di sana dari seorang Lord juga. Polistorm punya akan segera dibuka sebentar lagi, tapi Luke mundur dengan Inferno-nya. Masih ada kesempatan dan Dreams better mundur ke Kadera. Punya satu senjata mematikan di sana. Overcommit dilakukan, lihatlah akibatnya. Dua player dari Post Legend mendadak langsung hilang. Akankah mereka tetap berada di area ini untuk bisa mempertahankan di mana ada Lord yang mereka miliki. Tapi Clover pelan tapi pasti ngelopak ke bagian depan. Iron Hook yang gak kena siapapun. Ada lagi Swallow langsung dikeluarkan dan sekarang untuk Crossbow Tank udah langsung aktif tapi langsung ditembakin aja. Baleski-nya Immortalnya pecah. Udah ada Winter Trenchant. Swallow dikeluarkan lagi. Baleski berhasil didapatkan. Sementara untuk kali ini Caldera berhasil dihancurkan pula. One-one-nya. Triple kill looking for Median dan mereka berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas dan bener aja. Evo's Legend tanpa balas berhasil mendapatkan match kali ini. Menambah lustre